Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Fauziana, NIM 204103010034. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Perkawinan Usia Anak Menjadi Hal Wajar di Indonesia. Mengapa demikian? Saat ini di Indonesia sedang terjadi maraknya perkawinan usia anak. Hal ini bukan menjadi asing lagi, akan tetapi sudah menjadi hal wajar di Indonesia. Sejak tahun 2015 sampai 2018, jumlah angka perkawinan usia anak mengalami peningkatan. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Leni Rosalin mengatakan bahwa angka perkawinan usia anak di Indonesia menduduki peringkat kedua tertinggi di ASEAN. Dari seluruh negara anggota ASEAN, Indonesia ada di peringkat kedua. Siapakah anak itu? Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Anak sendiri memiliki Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1. Apakah kalian tahu apa itu perkawinan? Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1947, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, perkawinan usia anak adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang salah satunya atau keduanya belum berusia 18 tahun. Adapun faktor penyebab terjadinya perkawinan usia anak, pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi biasanya karena keadaan keluarganya yang hidup di garis kemiskinan. Untuk mengurangi beban kedua orang tuanya, mereka menikahkan anak wanitanya dengan laki-laki yang mereka anggap mampu. Kedua, faktor pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, ataupun masyarakat, sehingga membuat mereka cenderung menikahkan anaknya yang masih berada di bawah usia 18 tahun. Ketiga, faktor orang tua. Faktor orang tua ini biasanya dilandasi karena ketakutan orang tua akan anaknya lahir di luar pernikahan. Keempat, faktor media massa dan internet. Gencarnya ekspos video seks sehingga membuat remaja saat ini dengan mudahnya mengakses video-video porno yang berada di media internet. Kelima, faktor pergaulan bebas. Faktor pergaulan bebas sendiri biasanya kurangnya bimbingan maupun pengawasan dari orang tua, sehingga anak mencari jalan supaya mereka bisa bahagia dengan cara berteman dengan orang-orang yang tidak diketahui latar belakangnya. Dan terakhir, faktor adat istiadat. Faktor adat istiadat biasanya ini karena ketakutan orang tuanya, anaknya dikatakan perawan tua atau perjaka tua. Kedua, untuk meningkatkan status sosialnya. Ketiga, mempererat tali persaudaraan. Usia perkawinan yang ideal. Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, usia minimal perkawinan bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita adalah 16 tahun. Berdasarkan revisi dari Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia minimal perkawinan bagi pria dan wanita adalah 19 tahun. Berdasarkan rekomendasi dari BKKBN dan ahli medis, usia minimal perkawinan bagi pria adalah 25 tahun dan bagi wanita adalah 21 tahun.
Jumlah perkawinan usia anak di Indonesia. Di sini ada data perkawinan usia anak di Indonesia. Pada tahun 2015, perkawinan usia anak mencapai 23%. Pada 2016, dari 80 juta usia anak, 41,18% hanya bersekolah sampai SMP. 22,82% menikah sebelum usia 18 tahun. 68,64% bekerja di sektor informal. 87,72% masih bersekolah. Pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 14,18%. Namun pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi 15,66%. Dampak dari perkawinan usia anak. Pertama, dari segi kesehatan. Terjadinya kematian pada bayi dengan seorang ibu karena keadaan rahimnya yang masih belum siap. Kedua, psikologi. Yang dapat kita ketahui, anak masih memiliki tingkat emosi yang masih labil, sehingga mereka akan mudah jadi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Masuk dampak ketiga, dan dampak terakhir yaitu perceraian. Bagaimana cara mengatasi perkawinan usia anak? Pertama, kita melakukan kegiatan positif seperti mengikuti organisasi, membantu orang tua, dan lain sebagainya. Kedua, meminta pengawasan orang tua. Dari kita meminta pengawasan orang tua, akhirnya kita bisa melakukan segala sesuatu yang dapat dikatakan masih batas wajar. Ketiga, menggunakan internet yang sehat dan informasi yang layak anak kepada anak-anak. Nah, kita dapat menggunakan internet dengan belajar, menonton kartun, dan menonton hal-hal yang masih dapat dikatakan layak anak. Kita dapat memberikan informasi kepada anak sesuai dengan usianya. Jadi kesimpulannya, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan, perkawinan usia anak adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang salah satu atau keduanya belum berusia 18 tahun. Adapun faktor yang mempengaruhi perkawinan usia anak diantaranya ialah faktor ekonomi, pendidikan, orang tua, media, massa dan internet, pergaulan bebas, dan adat istiadat. Usia perkawinan yang ideal bagi kita berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, usia minimal perkawinan bagi pria dan wanita itu sama, 19 tahun. Di Indonesia saat ini mengalami angka perkawinan usia anak tertinggi pada tahun 2015 sebanyak 23%. Hal ini akan berdampak pada perceraian, kesehatan, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, dan psikologinya. Pelaminan bukan tempat bermain anak, cegah perkawinan usia anak. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan dalam tutur kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.